Baik, yang pertama di sini ada cover. Cover adalah bagian pertama yang akan terlihat pada suatu karya tulis, seperti proposal. Dengan begitu, cover harus berisi tentang informasi utama yang berkaitan dengan identitas penulis atau organisasi. Selanjutnya ada pun daftar isi, di mana daftar isi adalah sekumpulan dari judul, dari bab, subbab, dan subjudul lainnya yang disusun secara sistematis dengan adanya informasi urutan dan nomor jalan sehingga bisa memudahkan pembaca dalam mencari isi bab atau subjudul yang ada di dalam daftar isi sebuah laporan. Selanjutnya ada daftar tabel. Daftar tabel adalah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian yang di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Selanjutnya adalah daftar gambar, di mana daftar gambar adalah rincian khusus yang menguraikan gambar-gambar yang dimasukkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Daftar gambar itu biasanya berada di halaman tersendiri, terletak sebelum bab 1 dalam suatu tulisan ilmiah. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada orang-orang yang terkait dalam pembuatan sebuah karya atau makalah tersebut. Selanjutnya ada pun abstrak. Abstrak adalah komponen penting dalam karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran penelitian kepada para penguji atau pembaca. Keberadaan abstrak itu terletak di halaman awal setelah cover dan terdiri dari 250 hingga 400 kata. Abstrak harus memuat pokok masalah, tujuan, metode, data, serta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Untuk kesimpulan itu didefinisikan sebagai paragraf yang paling akhir dari suatu makalah hasil penelitian ataupun bagian paling belakang dari suatu presentasi jenis yang lain. Saran dalam makalah dari karya ilmiah berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Selanjutnya adalah implikasi, di mana implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Di mana implikasi ini sangat penting untuk dipertimbangkan dalam tahap akhir penelitian karena dapat memberikan wawasan tentang kontribusi penelitian dalam pemahaman yang lebih luas terhadap topik atau masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Selanjutnya adalah lampiran, di mana lampiran merupakan dokumen tambahan yang berisi hasil dari suatu penelitian baik berupa gambar, foto, teks, dan lain sebagainya. Penempatan lampiran biasanya pada bagian belakang setelah daftar pustaka dengan keterangan yang sangat jelas.